Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delil Khairat, Kuala Lumpur. Kembali hadir dengan update lockdown Malaysia. Tanpa terasa, hari ini Senin 6 April 2020, Malaysia telah menyelesaikan 20 hari PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, atau yang lebih dikenal sebagai lockdown Malaysia. Jelang tengah malam saat ini di Kuala Lumpur dan di luar hujan cukup deras. Hari ini saya ingin berbicara lebih detail, mengupdate Anda lebih detail tentang paket stimulus ekonomi tambahan yang hari ini diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tapi sebelumnya seperti biasa, kita mulai dulu dengan update statistik COVID-19 di Malaysia. Hari ini ada penambahan case confirm positif baru sebanyak 131, di bawah rata-rata. Ingat, rata-rata adalah sekitar 155, sehingga membuat jumlah case confirm positif keseluruhan menjadi 3.793. Yang paling menarik justru adalah jumlah case kesembuhan harian hari ini, di mana ada 236 orang yang dinyatakan sembuh dan discharge dari hospital hari ini. 236 definitely adalah rekor baru, karena sebelumnya yang paling tinggi kalau saya tidak salah hanyalah sekitar 108 beberapa hari yang lalu. Hari ini menanjak menjadi 236. Ini membuat total kesembuhan 1.241. Ada penambahan 1 kematian hari ini sehingga total adalah 62 kematian secara akumulatif. Sisanya 2.490 dirawat di berbagai hospital di seluruh Malaysia. 102 orang berada di dalam unit rawatan terapi atau ICU. 54 diantaranya memerlukan bantuan pernafasan. Sementara itu, statistik saringan atau statistik jumlah orang yang telah dites corona per hari ini sudah mencapai 55.566, confirm positif 3.793, 43.600 lebih negatif, dan sekitar 8.100 masih menunggu hasil. Itu statistik Malaysia. Statistik dunia tidak banyak berubah, tetap penuh ketidakpastian. Per hari ini dari Johns Hopkins University website, confirm positif sudah mencapai 1,29 juta orang seluruh dunia, hampir 1,3 juta, dengan kematian 70.590. Jadi ada penambahan kurang lebih 4.000 orang meninggal hari ini di seluruh dunia. Dan fatality rate masih cukup tinggi, 5,47. Naik sedikit dari kemarin 5,46. Oke. Itu update positif, update COVID-19. Seperti saya katakan tadi, saya lebih tertarik pada apa yang disebut sebagai package rangsangan prihatin tambahan yang di-announce oleh Perdana Menteri hari ini. Kalau kita lihat kilas balik kembali ke 3-4 pekan yang lalu. Pada tanggal 15 Maret 2020 terjadi peningkatan sangat drastis dari confirm positif harian, yaitu 190. Itu adalah hari pertama kenaikan case confirm positif harian yang tinggi di atas 100. Kemudian esok harinya pada tanggal 16 Maret, seingat saya itu adalah hari Senin, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil ke publik dengan siaran langsung pidatonya dan mengumumkan apa yang disebut sebagai PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, bermula lusanya tanggal 18 Maret, hari Rabu, hingga 31 Maret, selama 14 hari. Kemudian pada tanggal 18 Maret, hari Rabu, PKP dimulai, lockdown Malaysia dimulai. Esok harinya, 19 Maret, kembali Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil ke muka publik, memohon
rakyat Malaysia untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan. Karena pada hari pertama ternyata tingkat kepatuhan masih sangat rendah, hanya sekitar 60% saja. Esok harinya 20 Maret bahkan yang di Pertuan Agung Sultan Abdullah Raja Malaysia juga melakukan hal sama, berpidato di depan publik dan meminta publik mematuhi aturan-aturan PKP. Kemudian pada tanggal 25 Maret, seminggu setelah pelaksanaan PKP dimulai, kembali Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri tampil ke publik, kali ini dengan pengumuman memperpanjang PKP atau lockdown Malaysia dari semula 14 hari saja ditambah 14 hari lagi dari 1 April hingga 14 April. Itulah yang disebut sebagai PKP fase kedua. Lalu 2 hari kemudian, tanggal 27 Maret, Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali tampil ke publik, siaran langsung di semua TV dan channel online. Dan beliau mengumumkan apa yang disebut sebagai package rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau disingkat sebagai prihatin. Jadi paket stimulus ekonomi sebesar 250 miliar ringgit Malaysia, itu setara dengan kurang lebih 940 triliun rupiah kalau pada kurs Google hari ini. Dan Perdana Menteri mencanangkan itu adalah apa yang ia sebut sebagai package no one left behind, bahwa tidak ada seorang pun yang tercicir yang tidak mendapat manfaat darinya. Lalu hari ini, Senin 6 April 2020, kembali Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tampil ke publik, siaran langsung pidato hari ini, petang ini pukul 4 sore waktu Malaysia, dan mengumumkan apa yang disebut sebagai package rangsangan prihatin tambahan sebesar 10 miliar ringgit Malaysia atau setara dengan kurang lebih 37,5 triliun rupiah. Perdana Menteri berpidato cukup panjang, kurang lebih 25 menit. Kalau saya merangkum dengan benar, maka yang dilakukan oleh Perdana Menteri saat ini adalah, yang diumumkan adalah bahwa paket tambahan ini dikhususkan pada PKS. PKS ini has nothing to do with political party di Indonesia, sama sekali tidak terkait. PKS di sini adalah perusahaan kecil dan sederhana. Kalau di Indonesia inilah yang kita sebut sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dijelaskan di awal pidato bahwa yang mendorong dilakukannya penambahan paket stimulus ekonomi ini adalah adanya masukan dari berbagai organisasi UMKM PKS yang mengatakan bahwa perusahaan kecil dan menengah adalah yang paling terjejas, yang paling terdampak oleh lockdown Malaysia, dan apa yang telah diumumkan pada tanggal 27 Maret tidak mencukupi untuk mereka. Lalu pemerintah menerima masukan itu. Kemudian problem utama lainnya juga dalam realisasi implementasi paket yang diumumkan sebelumnya adalah bahwa cash flow dan birokrasi. Jadi itu adalah problem utama yang perlu diselesaikan. Maka akhirnya hari ini pemerintah memutuskan untuk memberi tambahan senilai 10 miliar ringgit Malaysia dan dikhususkan untuk PKS, perusahaan kecil dan sederhana atau UMKM. Beberapa poin 10 bilion ini akan dibagi ke beberapa item. Yang pertama adalah subsidi upah. Subsidi upah ini dibagi-bagi berdasarkan besar kecilnya perusahaan atau usaha kecil menengah itu, dari yang di bawah 76 orang pekerja, 76 sampai 200, dan di atas 200 orang pekerja. Mereka akan mendapatkan subsidi upah sebesar 400 hingga 1.200 ringgit Malaysia per pekerja per bulan.
Kemudian bagian dan itu akan diberikan selama 3 bulan. Tapi kalau pengusaha yang memilih subscribe pada skim ini untuk mendapatkan subsidi upah selama 3 bulan, mereka harus harus berjanji atau dengan kondisi yang harus mereka penuhi, bahwa mereka harus mempekerjakan pekerja-pekerja mereka itu paling tidak selama 6 bulan sejak mereka mendapatkan bantuan ini. Jadi selama 6 bulan tidak boleh ada pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Jadi 3 bulan mereka disubsidi, 3 bulan berikutnya mereka harus mempertahankan pekerjanya. Tapi tentu ada syaratnya, majikan atau pengusaha yang dapat mendapatkan berhak mendapatkan paket ini harus terdaftar di SSM, yaitu Suruhan Syarikat Malaysia, institusi pemerintah untuk pendaftaran perusahaan, dan majikan ini harus mendaftarkan para pekerjanya di Perkeso. Perkeso ini adalah Pertubuhan Keselamatan Sosial atau Social Security Organization. Kalau di Indonesia mungkin kurang lebih sama dengan Jam Sostek, kurang lebih ya. Kemudian paket ini yang kedua, bagian kedua dari paket ini adalah apa yang disebut sebagai Grant Prihatin. Ini khusus untuk pengusaha mikro, kecil sekali. Mereka mendapatkan hibah atau grant hingga Rp3.000 per perusahaan, dan ini diberikan hingga untuk 700.000 usaha mikro di seluruh Malaysia. Kemudian bagian ketiga mengatakan bahwa sebelumnya bank sudah diminta untuk melakukan moratorium pembayaran cicilan. Maka saat ini juga selain bank tetapi pemberi pinjaman license money lenders, bukan bank tapi adalah pemberi pinjaman bukan bank yang tapi memiliki license, juga diminta untuk melakukan moratorium cicilan yang sama. Jadi para peminjam bisa berhenti selama beberapa bulan, 6 bulan untuk tidak membayar cicilannya. Tentu akan ada benefit yang akan diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan moratorium itu dalam bentuk beberapa paket. Kemudian pemerintah juga menurunkan skim kredit mikro yang sudah berjalan, disalurkan oleh BSN, Bank Simpanan Nasional, dan lembaga-lembaga lain, yang sebelumnya faedah atau bunga atau profit rate sharingnya 2%, sekarang menjadi 0%. Jadi pinjaman untuk kredit mikro tanpa bunga, tanpa profit sharing sama sekali. Kemudian juga pemerintah mengumumkan bahwa PKS, perusahaan kecil dan sederhana yang menyewa tempat di lokasi-lokasi yang dimiliki atau di gedung-gedung fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh GLC, Government Link Company, atau sama dengan BUMN di Indonesia, maka mereka akan mendapatkan diskon atau kalau memungkinkan mendapatkan free tanpa uang sewa sama sekali beberapa bulan, atau paling tidak mendapatkan diskon. Dan pemerintah juga berharap pihak swasta yang memiliki fasilitas gedung tempat usaha juga melakukan yang sama, dan pemilik tempat itu apabila melakukan diskon paling tidak 30% akan diberikan insentif pajak. Kemudian bagian ke-6, pemerintah juga memberikan diskon atas levy pekerja asing. Jadi ini adalah semua majikan di Malaysia yang memperkerjakan pekerja asing, nationality manapun, Indonesia, Bangladesh, Myanmar, India, Pakistan, maka mereka membayar levy atau semacam iuran atau semacam pajak kepada pemerintah untuk setiap pekerja, dan dibayar per tahun kalau saya tidak salah. Dan itu terkait dengan visa bekerja yang dikeluarkan pemerintah. Nah, pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon 25% karena jumlahnya juga cukup besar. Tapi diskon ini tidak berlaku untuk levy pembantu rumah tangga. Jadi hanya untuk pekerja-pekerja jenis lain. Kemudian bagian terakhir yang saya catat adalah bahwa pemerintah juga mempersilahkan, bagian ke-7,
majikan dan pekerja untuk bernegosiasi, kembali membicarakan kembali, membincangkan, menegosiasikan kembali perjanjian kerjasama mereka, perjanjian kerja mereka, dengan misalnya menegosiasikan pengurangan gaji, atau menegosiasikan adanya cuti tanpa gaji. Hal ini tentu untuk mengurangi beban cash flow, beban biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi sepanjang pemerintah mendorong atau mempersilahkan majikan dan pekerja melakukan hal ini, negosiasi ini, sepanjang diskusi itu adil, kedua belah pihak haknya tidak terlukai, dan berada di apapun keputusan, keduanya berada dalam ruang lingkup undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Malaysia. Jadi itu paket tambahan 10 miliar ringgit yang dicanangkan, yang dibagi-bagi ke dalam 7 item tadi. Yang menarik buat saya adalah pada announcement pidato ini dan juga pidato pada peluncuran paket rangsangan pertama tanggal 27 Maret yang lalu adalah Tan Sri Muhyiddin juga memberikan contoh yang sederhana bagaimana satu keluarga atau satu perusahaan kecil dapat menerima manfaat yang lumayan, karena keluarga atau usaha kecil itu dari 7 ini misalnya memungkinkan mereka mendapatkan fasilitas atau bantuan dari lebih dari satu item. Pada 27 Maret yang lalu, Tan Sri Muhyiddin Yassin menggunakan contoh Makcik Kiah. Makcik Kiah ini adalah tokoh fiktif yang diciptakan, dan diceritakan bahwa Makcik Kiah ini adalah penjual pisang goreng. Kemudian suaminya adalah driver e-hailing, taksi online. Kemudian dia punya anak lelaki bujangan, single, yang bekerja dengan gaji yang kecil. Dan dari ketiga situasi ini keluarga itu bisa mendapatkan bantuan sehingga cukup lumayan untuk beberapa bulan. Kali ini Tan Sri Muhyiddin mencontohkan Lee Beauty Salon. Ini adalah salon kecantikan yang dikelola oleh Madam Lee. Kemudian mie kolok Haji Saleh, jadi penjual mie di Sarawak. Dan kembali diberi contoh bagaimana kedua usaha kecil ini kemungkinan mendapatkan bantuan maksimal dari berbagai sisi. Dan diumumkan juga bahwa untuk memastikan implementasi paket rangsangan ekonomi ini benar-benar terlaksana dan segera dapat dirasakan oleh target publik, maka telah dibentuk apa yang disebut sebagai unit laksana di Kementerian Keuangan. Jadi ini mungkin seperti semacam task force yang dibentuk oleh Perdana Menteri untuk memastikan upaya ini bisa dilaksanakan secepat, seefisien mungkin, seefektif mungkin. Dan task force unit laksana ini melapor directly ke Menteri Keuangan dan juga Perdana Menteri. Kemudian juga disebutkan bahwa startup teknologi juga akan mendapatkan stimulus, tapi mungkin akan diumumkan di waktu tidak terlalu lama. Itu sebenarnya summary dari paket stimulus yang diumumkan hari ini. Teman-teman di Indonesia tentu bertanya, lalu apakah pekerja asing, terutama warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia, akan mendapat manfaat dari paket-paket stimulus ekonomi yang sudah diumumkan 2 kali ini oleh pemerintah Malaysia? Apalagi penduduk Indonesia WNI di Malaysia cukup besar jumlahnya. Tidak ada yang tahu jumlah yang pasti, tetapi lebih dari 1 juta orang, mungkin sekitar 1,5 juta orang. Apakah mereka mendapat manfaat dari paket-paket stimulus ekonomi yang diumumkan oleh pemerintah Malaysia ini?
Jawabannya iya dan tidak. Kenapa tidak? Karena paket-paket stimulus ekonomi ini, terutama yang berupa bantuan langsung tunai yang diberikan kepada keluarga atau stimulus berupa subsidi upah kepada pengusaha-pengusaha, itu hanya diberikan kepada pekerja tempatan atau local employees atau pekerja berkewarganegaraan Malaysia saja, tidak untuk warga negara asing, termasuk juga tidak untuk warga negara Indonesia. Jadi secara langsung warga negara asing, warga negara Indonesia tidak mendapat manfaat dari paket-paket yang besar dan sangat bermanfaat ini. Tapi secara tidak langsung tentu saja warga asing akan mendapatkan, pekerja asing akan mendapatkan benefit karena dengan dikucurkannya bantuan stimulus ini, subsidi upah, diskon pajak, moratorium cicilan dan sebagainya, tentu memberi nafas lebih panjang kepada pemberi kerja atau majikan atau perusahaan, sehingga banyak perusahaan terutama yang berskala kecil menengah yang tanpa ada bantuan apapun akan mungkin segera tutup usaha beberapa hari saja setelah lockdown diumumkan. Tapi dengan adanya paket stimulus ekonomi ini, bisa saja perusahaan-perusahaan itu tetap bisa bekerja, melanjutkan kehidupan selama beberapa bulan ke depan sembari menunggu keadaan normal. Dengan demikian tentu mereka tetap bisa mempertahankan karyawan-karyawannya, mencegah mereka dari mem-PHK karyawan-karyawannya, sehingga karyawan-karyawannya tetap mendapatkan income, paling tidak sokongan atau support untuk kehidupan, bertahan hidup selama masa lockdown ini paling tidak, meskipun mungkin mereka tidak bekerja atau bekerja secara paruh waktu dan sebagainya. Jadi secara langsung tidak mendapatkan manfaat bagi warga negara asing, tapi secara tidak langsung tentu saja ada manfaatnya. Nah, tentu masalahnya adalah khusus untuk warga negara Indonesia adalah apabila warga negara kita itu bekerja pada majikan-majikan skala kecil menengah yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan paket-paket ini. Misalnya syarat bahwa mereka terdaftar di Suruhanjaya Security Malaysia, syarat mereka mendaftarkan pekerjanya ke Perkeso. Karena banyak juga yang seperti itu. Nah, untuk situasi ini tentu mereka tidak mendapatkan bantuan. Atau pekerja-pekerja Indonesia yang pekerja lepas, yang tidak terikat dengan salah satu majikan tertentu. Jadi tentu mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari paket-paket ini. Apalagi untuk pekerja-pekerja yang ilegal, yang dokumen kependudukan mereka tidak lengkap atau tidak valid lagi, tentu saja mereka merupakan bagian yang terlemah di muka hukum, sehingga tetap ada masalah yang cukup besar ketika mereka tidak mampu mendapatkan income harian dan tidak bisa mensupport kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, komunitas-komunitas Indonesia di Malaysia, ormas-ormas tetap bekerja keras mencoba menjangkau mereka setiap hari untuk memberikan bantuan minimal, bantuan kebutuhan dasar seperti beras atau kebutuhan makan yang lainnya. Sebelum saya tutup, yang mengesankan juga bagi saya adalah selain bahwa selama ini Tan Sri Muhyiddin selalu menghantarkan pidatonya dalam bahasa yang sederhana yang dapat dipahami oleh banyak orang dengan kata-kata yang lugas, dan tentu dengan paket yang juga sudah cukup detail dipersiapkan. Tan Sri Muhyiddin mengakhiri pidatonya dengan memberi semangat, kata-kata semangat kepada seluruh penduduk Malaysia,
Beliau mengutip surat Al-Baqarah ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bahwa sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang ia lakukan. Seseorang akan mendapatkan ganjaran siksa dari keburukan, kejahatan, dosa yang ia lakukan sendiri. Kemudian ada kutipan dalam bahasa Inggris juga, after the rain come the sun. Setelah hujan akan terbit matahari. Di bagian paling akhir beliau mengucapkan terima kasih kepada para frontliners di garis depan, kepada dokter, para perawat, polisi, tentara, relawan, NGO, ormas yang membantu pemerintah dalam masa-masa sulit coronavirus crisis ini. Mungkin itu saja update saya hari ini. Saya rasa sudah terlalu panjang, tapi memang itulah ada perkembangan yang sangat menarik hari ini dengan pidato Tan Sri Muhyiddin Yassin petang ini. Okay, everyone, stay safe, stay healthy. Di rumah saja, jangan kemana-mana. Semoga corona cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.